Kalau sampai masuk ke asrama, tembak dulu. Karena menyambut tembak. Tidak kakinya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Kalau ada yang kesalahan, Kapolri bisa dijawab. Kapolri perintahkan tembak peluru karet ke massa anarkis, saya siap dicopot, tak usah ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kajian online. Teman-teman, setelah kemarin ini ada anggota DPR yang menantang rakyat, bahkan segan-segan menyebut rakyat Indonesia itu rakyat bodoh, paling bodoh sedunia karena ingin membubarkan DPR. Kali ini gempar sebuah instruksi langsung dari Kapolri yang meminta kepada pihak berwajib, pihak kepolisian untuk menembak di tempat para anggota atau demonstran yang anarkis. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolri dalam rapatnya, teman-teman, yang menyebut ini ada instruksi Kapolri untuk melakukan penembakan di tempat menggunakan peluru karet kepada masyarakat atau demonstran yang anarkis. Bahkan teman-teman, dirinya siap dicopot kalau misalnya perintahnya keliru. Jadi informasinya ini dalam salah satu kesempatan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa markas kepolisian atau Mako Brimob tak boleh diserang atau dimasuki masa pendemo. Listio menginstruksikan ke seluruh anggotanya untuk langsung menembak dengan peluru karet apabila ada yang nekat menerobos masuk ke markas Polri maupun asrama. Aturan sudah ada, sudah jelas dan diterapkan sekarang. Kalau sampai masuk ke asrama tembak dengan peluru karet, jadi tidak usah ragu-ragu, jelas Listio Sigit Prabowo. Listio menyatakan dengan tegas bahwa ia siap meninggalkan jabatannya apabila perintah tersebut dianggap keliru. Teman-teman, di sini saya ingin menggarisbawahi di tengah situasi yang memanas, di tengah situasi chaos yang belum bisa diredam, bahkan setelah Presiden Prabowo Subianto itu turun tangan, ini agak disayangkan juga dengan perintah dari Pak Kapolri ini, di mana Pak Kapolri memperbolehkan kepolisian, pihak pengamanan melakukan kontak senjata, kendati teman-teman dengan menggunakan senjata atau peluru karet. Karena ini peluru karet tidak 100% safety, teman-teman. Masih saja ada beberapa kasus-kasus kejadian-kejadian peluru karet ini juga bisa fatal kalau misalnya mengenai organ-organ fatal dari pendemo atau demonstran. Jadi kita tentu tidak mau rakyat dan juga ini polisi diadu domba, karena kita sejatinya teman-teman tuntutannya itu jangan terlalu jauh. Kita kembali lagi ke tuntutan awal. Kita ingin tunjangan DPR itu dicabut. Kita ingin kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dan ini bagi DPR-DPR yang kemarin menghina rakyat harus dipecat, harus dipenjara. Itu tuntutan kita. Nah, biar lebih lengkap, kita bakal kaji dulu informasinya. Saya bakal tampilkan videonya di mana ini Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan untuk melakukan kontak senjata langsung menggunakan ini amunisi karet kepada para demonstran. Kita simak, kita kaji video selengkap. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak dulu. Karena menyambut tembak. Tidak kakinya. Jadi tidak usah ragu-ragu. Kalau ada yang kesalahan, Kapolri bisa dijawab. Kapolri perintahkan tembak peluru karet ke massa anarkis, saya siap dicopot, tak usah ragu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa markas kepolisian tak boleh diserang massa anarkis. Listio menginstruksikan ke seluruh anggotanya untuk menembak dengan peluru karet apabila ada yang nekat menerobos masuk ke markas Polri maupun asrama. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam video konferensi bersama jajarannya, Sabtu, 30 Agustus 2025. Rekaman video berdurasi 1 menit itu kemudian viral di media sosial. Kapolri dalam rekaman tampak didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Wahyu Widada. Aturan sudah ada terapkan sekarang kalau sampai masuk ke asrama tembak dengan peluru karet, jadi tidak usah ragu-ragu, tegas Listio Sigit Prabowo. Listio menyatakan dengan tegas bahwa ia siap meninggalkan jabatannya apabila perintah tersebut dianggap keliru. Jika ada yang menyalahkan saya Kapolri Listio Sigit siap dicopot, ujar Jenderal Bintang 4 itu. Perintah tegas ini bukan tanpa alasan lantaran dia tidak ingin ada lagi anggotanya yang menjadi korban dalam kericuhan.
Saya tidak ingin anggota saya menjadi korban selanjutnya, jadi tolong pelajari aturan yang sudah ada, laksanakan, undang-undangnya ada, kita punya aturan, tandasnya. Sementara itu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang duduk di samping Kapolri membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, markas kepolisian adalah simbol negara yang harus dijaga. Saya juga memerintahkan, massa yang menerobos Mako Polri harus ditindak tegas dan terukur karena Mako Polri adalah representasi dari negara kita, perusuh harus diambil tindakan tegas, ujarnya. Dedi mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh perusuh yang merusak. Kalau Polri runtuh maka negara juga akan runtuh, mari kita jaga bersama persatuan, kesatuan, dan kedamaian untuk Indonesia, tuturnya. Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang merusak Mako Polri, sambung Jenderal Bintang 3 tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ke rumahnya di Hambalang Kabupaten Bogor, Sabtu, 30 Agustus 2025. Saat itu Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas terhadap aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Listio Sigit mengatakan langkah tegas tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Kapolri mengatakan sejumlah aksi yang berlangsung dalam 2 hari terakhir ini sudah mengarah ke tindakan anarkis. Bahkan kata dia, tindakan massa sudah mengarah ke tindakan pelanggaran hukum pidana. Mulai dari pembakaran gedung dan fasilitas umum, hingga penyerangan markas polisi, yang cenderung mengarah ke peristiwa pidana, kata Kapolri. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pelni, tempat korban bentrok massa yang terjadi pada tanggal 28 Agustus lalu. Gibran menjenguk 2 orang korban, salah satunya Umar Amiruddin, pengendara ojek online yang menjadi korban luka akibat bentrok massa. Dalam kunjungannya, Gibran menanyakan kondisi korban. Selain itu, Gibran juga sempat menanyakan situasi dan kondisi saat kejadian kepada Umar. Selain menyapa dan menanyakan kondisi para korban, Gibran juga menenangkan korban dan meminta para korban untuk beristirahat agar cepat pulih. Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambangi kediaman keluarga Afan Kurniawan sebagai bentuk bela sungkawa. Puan menyampaikan rasa bela sungkawa atas meninggalnya Afan akibat terlindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Puan menawarkan bantuan biaya sekolah untuk adiknya dan kesempatan bekerja untuk kakaknya. Puan juga memastikan agar akan memberi ganti rugi berupa sepeda motor kepada keluarga Afan. Hal ini dilakukan lantaran motor milik Afan dilaporkan hilang atau belum ditemukan. Usai mendatangi rumah duka Afan Kurniawan, Puan Maharani menjawab soal tunjangan anggota DPR RI yang disorot oleh rakyat Indonesia. Puan menjawab tunjangan tersebut hanya sampai bulan Oktober. Sudah disampaikan bahwa itu hanya sampai Oktober. Semua harus menahan diri. Perempuan saling menyakiti, kita saling menghormati dan menghargai. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam beberapa hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat,
saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, pasal 19, dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara soal desakan agar dirinya mundur dari kursi Kapolri usai insiden tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan usai dilindas mobil Rantis Brimob. Listio mengatakan dirinya adalah prajurit sehingga siap menjalankan perintah dari Presiden. Menurutnya, pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Listio saat menggelar konferensi pers di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 30 Agustus 2025. Terkait dengan isu yang menyangkut dengan Kapolri itu hak prerogatif Presiden. Kita prajurit, apa saja siap, ya. Desakan agar Listio mundur sebagai Kapolri datang dari sejumlah pihak termasuk dari koalisi masyarakat sipil. Tuntutan agar ia mundur sebagai Kapolri merupakan buntut dari peristiwa tragis yang menewaskan Afan hingga aksi represif aparat saat mengamankan jalannya aksi demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025. Afan dinyatakan meninggal dunia secara tragis usai Rantis Brimob melindasnya di Pejompongan, Jakarta Pusat. Terkait peristiwa itu, 7 anggota Brimob telah ditangkap dan diperiksa. Ketujuh anggota tersebut telah dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian. Saat ini, proses etik masih berjalan di Divisi Propam Polri, sehingga belum ada sanksi untuk 7 terduga pelanggar tersebut. 7 anggota Brimob itu pun telah diamankan di tempat khusus atau ditahan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan instruksi langsung dari Kapolri Listio Sigit Prabowo
kita juga telah mendengarkan arahan dari Menteri Pertahanan Pak Syafri Syamsuddin yang menerangkan terkait perintah langsung Pak Prabowo untuk menjaga kestabilan negara. Cuma memang di sini teman-teman kita agak sayangkan Pak Listio mungkin ya ini kalau misalnya itu benar teman-teman diperintahkan menembak rakyat, menembak demonstran, ya mohon direvisi lah. Jangan sampai ada perintah-perintah yang kontroversial yang malah membuat rakyat mungkin marah. Karena mungkin saja kalau di keadaan normal perintah itu yang tidak ada masalah. Tapi kan ini kondisinya itu sedang panas. Kalau orang panas, kesenggol dikit aja ini langsung murka, langsung naik pitam. Begitulah hal yang terjadi saat ini, saat rakyat sudah jengah, sudah bosan teman-teman dengan janji-janji palsu DPR. Dan malah sakit hati melihat DPR joget-joget karena kenaikan gaji di saat rakyat kelaparan. Otomatis ya penjarahan, pembakaran, penyerangan terjadi di mana-mana. Contohnya kita lihat itu rumahnya Sahroni, rumahnya Bu Sri Mulyani, Uya Kuya, Eko Patrio habis dijarah. Kan itu sudah melawan hukum dan saya sendiri tidak membenarkan. Tapi itu adalah bentuk kekecewaan, kemarahan rakyat yang sudah tidak bisa dibendung atau ya ini tidak bisa diredam. Itu hanya sebagian kecil teman-teman dari penjara-penjara atau chaos yang bisa saja terjadi kalau misalnya ya Pak Prabowo tidak bisa mengendalikan situasi. Gimana menurut kalian terkait instruksi dari Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolri kita, apakah setuju lakukan ya ini penembakan di tempat walaupun menggunakan amunisi karet? Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.